Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umi. Nah, ya Pak Hadani, kemarin sepertinya ada yang ingin disampaikan kepada saya ya. Nah, coba bisa disampaikan mumpung hari ini saya kebetulan hari ini waktunya longgar. Jadi bila memang ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati atau masih ada beban pikiran, silahkan disampaikan ya. Iya Bu, kemarin sebenarnya saya ingin cerita sama Ibu, tapi ya karena waktunya kelihatannya Ibu kemarin sibuk, jadi saya agak sungkan juga. Jadi hari ini minta waktu dengan Ibu untuk agar bisa bercerita. Jadi sebenarnya kabar saya baik-baik saja Bu, cuman ya agak sedikit ngeganjel aja di hati gitu maksudnya. Nggih Pak. Oh berarti kemarin berhubung saya masih sibuk ya, maka hari ini alhamdulillah hari ini ada waktu yang longgar. Jadi yang pian rasakan sekarang ini dia mengganjal ya Pak ya. Ya, silakan Bapak bisa diceritakan tentang apa itu ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu waktunya. Ibu Umi memang kawan yang luar biasa yang selalu meluangkan waktu. Jadi kemarin sebenarnya saya yakin saja kalau Ibu Umi itu ada waktu, tapi ya karena saya melihat agak sedikit sibuk, jadi saya hari ini. Terima kasih Bu waktunya. Jadi saya sebenarnya sudah lama Bu ingin menceritakan ini sama Ibu. Saya menceritakan pengalaman tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas saya Bu. Ya berarti tujuannya hari ini pian ingin menceritakan ya pengalaman tentang pembelajaran agama Islam di kelas Pak Hadani ya. Ya, bisa dilanjutkan Bu. Bapak? Ya. Tentang apa itu Bapak ya? Jadi begini Bu, tadi kan beberapa kali saya masuk ke sebuah kelas gitu maksudnya. Jadi di kelas itu ada siswa saya yang ya pada dasarnya sih menurut saya dia tidak mentaati peraturan, karena kami menyepakati di kelas, meyakini di kelas bahwa setiap siswa dan guru itu wajib memakai kaos kaki di dalam kelas Bu. Jadi kami sudah memiliki keyakinan itu bahwa kita wajib memakai kaos kaki di kelas. Nah tapi ternyata si siswa yang satu ini dia tidak memakai kaos kaki sudah lebih dari 2 bulan. Yang saya tahu sebenarnya dia itu orang yang mampu untuk membeli kaos kaki Bu. Jadi saya tanyakan sama dia, sama kawan-kawannya berapa dia biasanya bawa uang ke sekolah. Ya saya tahu sebenarnya. Jadi cuman dianya aja yang tidak mau memakai kaos kaki. Maka karena itu sudah menjadi keyakinan kelas, tentu ada konsekuensi yang harus dilakukannya. Dia senang-senang saja Bu. Malah dia berpikir palingan juga Bapak Hadani nyuruh mungut sampah 20 sampah cukup kayak gini gitu. Nah hari ini karena mungkin sudah 8 kali pertemuan, saya menyuruh dia untuk meminta kepada dia agar bisa membersihkan WC. Jadi ya sebagai bentuk bentuk efek jerak lah, maksud saya seperti itu. Nah jadi gitu Bu. Jadi masalahnya itu dia itu seperti itu, tidak mau memakai kaos kaki. Nah, dan ya itu takutnya kan nanti berimbas sama kawan-kawan yang lain ikut juga tidak mau memakai kaos kaki. Nggih. Ya, benar sekali Bapak ya. Nggih. Karena Bapak memang sudah memiliki peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya ingin mau nanya nih Pak, ini kelas berapa ya Pak ya anaknya ya? Oh ya, anaknya ini kelas 5 Bu.
kelas 5. Oh, nggih 5 SD nggih. Ya. Nah, jadi di sini permasalahan Pak Hadani yaitu tentang anak yang di usia kelas 5 SD, sedangkan di sekolah itu sudah memiliki keyakinan khususnya di kelas 5 itu nggih. Jadi artinya sudah memiliki keyakinan bahwa setiap anak itu menggunakan kaos kaki. Nah, ternyata masih terdapat siswa yang tidak menggunakan kaos kaki. Sudah diingatkan sampai 2 bulan nggih. Nah, jadi memang kita akui bersama karena suatu keyakinan ataupun kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu memang baiknya harus dikerjakan atau dilakukan bersama-sama ya, karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab siswa terhadap kewajibannya. Nah, jadi apa yang diinginkan Pak Hadani untuk mengharapkan para siswa tersebut agar memenuhi tanggung jawabnya sebagai siswa sangat baik sekali Pak. Nah, jadi apakah Bapak sudah bertanya dengan rekan guru-guru lainnya yang otomatis mengenal siswa tersebut? Apakah sudah bertanya sering dengan rekan-rekan sejawat di kantor Bapak? Iya, karena saya guru mata pelajaran ya Bu ya. Ya. Jadi saya mencoba juga menanyakan dengan wali kelasnya dan juga guru mata pelajaran yang lain yang misalnya kayak guru penjas dan juga ada guru mulok. Jadi dia dia mengatakan sudah juga saya ceritakan itu dan mereka pun juga sebenarnya juga mencari solusi yang tepat untuk dia gitu. Jadi sebenarnya pengennya itu ya gitu Bu, dia mau pakai kaos kaki gitu aja sebenarnya kan, supaya tertib, supaya sama-sama bersama dengan kawan-kawan. Nggih, ya luar biasa ya Pak ya. Artinya di sini si anak tersebut tidak hanya dengan sampean nggih, artinya guru-guru yang lain khususnya wali kelas siswa yang masih tidak memakai kaos kaki ini sudah mengetahuinya. Nah, artinya sekarang untuk lebih lanjutnya sebenarnya apa nih yang Bapak harapkan? Nah, dari sini harapannya kan tadi ingin memakai kaos kaki. Kira-kira yang ada di hati Bapak atau yang Bapak pikirkan saat ini seperti apa? Apakah sudah mencoba menghubungi orang tuanya atau melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, diajak ngomong baik-baik atau bagaimana Bapak? Coba bisa diuraikan Bapak. Kalau untuk menghubungi orang tuanya sih kan masalah kecil aja juga ya Bu ya, masalah kaos kaki kita tidak perlu itu, tapi sebenarnya kemarin saya sempat kepikir gitu Bu, solusi dia agar memakai kaos kaki itu kemarin saya belikan kaos kaki Bu. Jadi setelah saya belikan kaos kaki itu, ini semisalnya saja ya Bu ya, saya pikirnya kayak gini sebenarnya. Misal saya belikan dia kaos kaki, kemudian sebagai dia bentuk tanggung jawab, karena dia kan tadi saya katakan di awal bahwa dia termasuk orang yang mampu juga. Jadi saya pengennya dia itu menebus Bu kaos kaki itu kan, kaos kaki kita belikan yang 10.000 ya Bu ya. Jadi kita minta misalkan dia sehari itu menebusnya 500 rupiah lah untuk kaos kaki itu, atau lebih terserah dia sebenarnya. Cuman ya kita patok, saya patok kemarin, kalau misalkan saya patok 500 rupiah, apakah itu menurut Ibu boleh atau gimana gitu kan? Soalnya itu solusi kayaknya sih solusi itu akan membuat dia memakai kaos kaki terus, dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan juga itu sebenarnya Bu saran dari kawan-kawannya juga Bu. Jadi kata kawannya waktu kelas 3 dia pernah juga menghilangkan pulpen atau alat tulis kawannya kemarin. Jadi kawan-kawannya menyarankan itu kepada dia dan dia mau, tapi dia dengan syarat tadi
memberikannya nyicil per hari itu berapa sesuai dengan harga yang kita tentukan. Apakah menurut Ibu seperti itu boleh atau gimana kira-kira? Iya, iya, Pak Hadani. Ya, karena di sini posisi anak tersebut itu dikatakan mampu, ya. Oke. Artinya si anak tersebut karena sudah ini suatu tanggung jawab dan itu merupakan hal yang ibarat kata bisa dibilang hal yang sepele mungkin ya, sepele bagi si anak tersebut dalam jika orang tuanya kita panggil ke sekolah. Nah, jika memang keyakinan Bapak melalui si anak tersebut membayar menyicil dari pembelian kaos kaki yang sudah Bapak sediakan, si anak tersebut tadi sepakat lah Pak? Ya kan belum kita coba Bu ya. Oh iya ya. Saya belum coba, saya baru berbicara ya, dengan kawan-kawannya di kelas, kata-kata kawan kelasnya mungkin seperti itu Bapak. Jadi kan saya karena kawan-kawan di kelasnya itu berpengalaman seperti itu, jadi saya nanti ingin mencoba dan kayaknya ini akan berhasil deh menurut saya gitu. Iya Bapak. Ya. Nah di sini kan kita ini merencanakan dari permasalahan yang Bapak hadapi agar semua itu tertib, berjalan tertib, kemudian si anak juga sadar dengan tanggung jawabnya. Bisa saja Bapak, karena si anak di sini posisinya itu tergolong mampu. Nah, dari harga kaos kaki tersebut misalkan nih 10.000. Nah, Bapak anggarkan dari Rp500 kalau bagi anak tergolong mampu, saya rasa tuh termasuk minim ya Pak ya. Sedangkan kita ketahui sekarang anak-anak aja terkadang jajan es aja Rp1.000. Nah, tidak ada lagi jajan yang harganya Rp500. Jadi kalau menurut itu juga sudah rencana yang bagus Bapak, karena di sini kita menghadapi anak yang memang posisinya mampu dalam segi ekonominya. Nah, ya, apalagi dengan dukungan dari usulan kawan-kawannya yang sebelumnya memang sudah pernah mengalami kehilangan barang, dihilangkan, kemudian dia tanggung jawabnya mengganti dan dia bersedia. Nah, jadi di sini Bapak secara tidak langsung kan mengajarkan nih. Nah, artinya jika tidak dilakukan, maka apa nih bentuknya tanggung jawabnya? Yaitu dengan keyakinan Bapak mencari solusi yang ini bahwa mencoba menyerahkan kaos kaki, kemudian si anak dengan cara menyicil, itu termasuk alternatif yang bisa diterima Bapak ya. Tapi Bapak yakin kan dalam hati? Iya Bu, saya yakin dan insya Allah saya akan meminta bantuan kepada kawan-kawan wali kelas, untuk kemudian juga kepada bendahara yang di kelas itu agar anak tersebut bisa berkomitmen dan kita bisa menjaga tanggung jawab bersama seperti itu. Iya, ya sama aja Bapak ya. Nah, kemudian setelah Bapak sudah memiliki rencana untuk kedepannya. Nah, rencana pian yang seperti itu tadi sudah diutarakan dengan dukungan rekan-rekan guru, sejawat di lainnya dan kawan-kawannya juga sudah pernah seperti itu bentuk tanggung jawabnya. Nah, ini mau Bapak mulai kapan nih? Kayaknya besok deh. Soalnya kan iya solusinya alhamdulillah mendapatkan kawan kayak Ibu Umi ini bukan memberikan solusi tapi malah kita yang mencari solusi sendiri. Ini luar biasa bagi saya. Iya, sebenarnya di sini kita saling menguatkan ya Pak ya. Ya artinya Bapak memiliki ide, kemudian saya di sini akan berusaha menguatkan keyakinan Bapak bahwa itu memang salah satu langkah yang baik terhadap anak yang tidak memiliki kaos kaki dan dia berkeadaan mampu. Nah, kemudian setelah ini tadi Bapak sudah mengutarakan besok ya Pak ya, mulai ditindak ya. Iya, mulai dilaksanakan karena di sini memang untuk ketertiban anak sekolah itu sangat penting karena biar mereka tahu bahwa kewajiban dan tanggung jawab siswa itu adalah mentaati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama agar menjadi contoh yang baik bagi siswa yang lain dan tidak ada yang ikut-ikut seperti siswa tersebut yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Iya.
Oke Bu, saya insya Allah akan berkomitmen Bu untuk melaksanakan ini dan berusaha untuk mewujudkannya, dan mudah-mudahan anak tersebut nantinya tidak lagi melanggar peraturan tersebut dan dia bisa memiliki keyakinan kelas bahwa semua orang harus menggunakan kaos kaki agar terlihat rapi dan bersih seperti itu. Oke. Iya. Semangat ya Pak ya untuk Oke Bu, terima kasih banget Bu atas coachnya dan luar biasa. Saya doakan mudah Ibu selalu sukses. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. depan. Ulun akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi kegiatan ini pasca proses coaching, yang pertama, proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Umi selaku coach sudah tercapai dengan baik. Dan yang ketiga yaitu ketercapaian Pak Hadani sudah merasa nyaman dan lega dengan eksekusi, sehingga beban masalah mendapat solusi untuk kembangan perilaku murid ke depannya lebih baik lagi. Proses coaching dari pra-coaching hingga pasca coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, yaitu Ibu Umi dan Bu Aminah, pada selamat siang, salam dan bahagia. Hari ini kita memasuki sesi coaching, bukan coaching-coachingan, sesi coaching yang mana Ibu Umi sebagai coach dan Ibu Aminah sebagai coach dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, nanti semoga kawan-kawan sekalian bisa, khususnya untuk Ibu Aminah, bisa mempraktekkan atau menjalankan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, R-nya itu lupa nih. Nah, dan yang nyatanya Tirta, alur Tirta lah, nanti kita lebih dalam lagi. Kemudian juga nanti kompetensi sebagai coach, apa yang nanti yang ingin Ibu Aminah tunjukkan dan berikan kepada Ibu Umi. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Baik, Ibu Aminah silakan berikan, kesempatan sepenuhnya diberikan kepada Ibu Aminah. Saya hanya sebagai pengamat kali ini. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam Bu Umi. Ya, maaf Bu ya, sudah mengganggu waktunya. Di sini saya ingin cerita nih Bu dengan Ibu Aminah. Ya Bu, silahkan, kalau Ibu mau ada yang diceritakan, saya siap untuk mendengarkan. Bu, gini loh Bu, saya tuh ingin membicarakan tentang pekerjaan saya di sekolah. Nah, di sini saya ingin bersharing dengan Ibu. Nah, ayo silahkan Bu, silahkan kalau Ibu mau cerita sama saya siap. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Nah, jadi gini nah Bu, di sekolah saya itu kan saya termasuk junior, artinya guru yang belum lama lah mengabdi, karena kurang dari 5 tahun. Sedangkan di sekolah saya itu dapat guru yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ya, bisa dikatakan anggap saja guru senior. Nah, di sini saya merasa kurang nyaman Bu. Oh, jadi Bu Umi artinya kurang enak untuk mengubah budaya sekolah yang dulunya kurang disiplin saat masuk kelas, dan juga pulang sekolah menjadi lebih disiplin, namun Ibu kurang enak untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari ya Bu ya.
Nah, iya Bu, benar Bu. Nah, jadi di sini saya kurang enaknya, kita kan sebagai guru itu kan hendaknya membuat budaya di sekolah kita itu menjadi disiplin ya, ke arah yang positif. Nah, di sini kan apa yang dialami atau yang keadaan yang saya hadapi sekarang ini, itu kan di saat masuk kelas, istirahat, dan pulang sekolah, itu tidak ada bel atau tidak masuk secara kompak Ibu. Jadi kalau masuk kelas masuk kelas pagi itu mereka bersama-sama, kami bersama-sama semua. Namun istirahat nanti masing-masing. Nah, jadi pulangnya pun juga begitu Ibu. Jadi seolah-olah tuh gimana gitu berat. Nah, kemudian suatu saat saya pernah ingin merubah hal itu sedikit demi sedikit. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saya mencoba membuat kode lonceng. Kalau dulu kan sebelumnya belum ada bel sekolah, jadi saya buat kode lonceng bila 4 kali istirahat, bila 3 kali atau 5 kali masuk kelas, 4 kali istirahat, 6 kali pulang. Nah, kemudian saya mempraktekannya dulu, saya catat lonceng, masuk, semua masuk. Kemudian istirahat, terkadang ada yang duluan, yang jelas kalau istirahat itu pasti ada yang duluan ya Bu ya, nggak mungkin kalau paling akhir. Nah, jadi, setelah itu saat dari jam istirahat aja sudah kurang kompak, kemudian pulangnya juga, apalagi kalau pulang jelas jarang-jarang kalau yang akhir-akhir ya Bu ya. Nah, setelah itu karena saya sudah mencoba menerapkan, namun terlihat bahwa masih terlihat tidak kompak Ibu, masih ada beberapa guru yang tidak menganggapnya. Sudah heran-heran dengan apa yang saya coba lakukan. Padahal saya sudah mencoba loh Bu, berbincang dan minta pendapat sebelumnya dengan kepala sekolah saya. Alhamdulillah dia sangat mendukung Ibu, karena memang itu adalah salah satu tantangan di sekolah saya Bu. Begitu Ibu. Oke, Bu. Bagi Ibu, apa sih yang membuat Ibu artinya menganggap bahwa guru junior itu kurang enak untuk mengaplikasikan apa yang dikatakan Ibu, artinya mengaplikasikan budaya masuk dan pulang sekolah itu Bu, supaya disiplin. Kenapa? Iya. Jadi gini Bu, kan terkadang kenapa jadi guru junior itu susah mengaplikasikannya? Saya tuh merasa bahwa mereka tidak menganggap Bu. Nah, jadi karena mereka tidak menganggap, jadi saya tuh di sini merasa nggak enak gitu. Gimana nih? Kok jadi kayak gini ya? Kok nggak mau sih bareng-bareng? Ayo kita rubah yuk budaya di sekolah kita menjadi lebih disiplin. Nah, jadi begitu Bu. Jadi mereka masih semaunya, tidak mau tepat waktu sesuai dengan yang ulun mau rubah sedikit demi sedikit. Jadi begitu Bu. Oke, jadi begitu Bu ceritanya Ibu. Jadi begitu Ibu, rasa ketidaknyamanan ulun, rasa ketidaknyamanan saya Bu ya, karena tadi. Oh begitu ya Bu. Harusnya Ibu tidak perlu menganggap karena Ibu guru yang junior lalu Ibu merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Artinya jika nanti waktu terbentuk Ibu apa yang Ibu rasakan jika nantinya disiplin itu terbentuk. Iya. Tentunya saya sangat merasa senang Bu, karena memang itu adalah salah satu harapan saya. Saya sangat senang sekali karena kita dapat merubah budaya positif tersebut. Berarti tindakan Ibu harus bagaimana untuk selanjutnya? Iya Bu, gini Bu, saya punya pemikiran, apakah saya tidak perlu menganggap rasa ketidaknyamanan ini. Kemudian saya harus tetap termotivasi nih. Nah, tetap motivasi dalam mengajar. Kemudian rasa
komitmen saya sebagai seorang guru ini harus tetap tinggi, kemudian rasa konsisten saya, nah harus saya jaga. Nah dengan begitu saya dalam bertugas maupun bekerja akan terasa nyaman Bu, nggak terbebani dengan pikiran yang tidak enak, begitu. Oh ya, luar biasa Ibu ya, orangnya nggih, semangatnya luar biasa. Nah, harus tetap memiliki motivasi dan komitmen ya, yang serta konsisten dalam bekerja, itu yang baik dan dibutuhkan dalam bekerja maupun bertugas untuk kedepannya ya Bu Umi. Iya Ya, Bu. semangat Bu Umi. Oke, terima kasih Bu. Nah jadi Dan apa targetnya Bu? Enggak. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha menanamkan rasa motivasi yang ada dalam diri saya dalam mengajar maupun bertugas. Kemudian saya akan menjaga komitmen yang tinggi serta rasa konsisten saya dalam bertugas agar budaya positif di sekolah saya itu bisa tercipta, tumbuh, dan kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, agar apa? Agar tujuan pendidikan ini di sekolah saya bisa tercapai secara maksimal, Ibu. Luar biasa, memang dasar luar biasa Bu Umi ya. Berarti mulai sekarang Ibu Umi tidak perlu lagi merasa tidak enak, merasa tidak nyaman dengan jabatan Ibu sebagai guru junior ya Bu ya, guru senior ya. Iya, nggih. Guru junior, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Jadi dengan hal ini saya tentunya ke depannya akan tadi ya Bu ya, akan kasih harapan agar budaya positif di sekolah saya itu tetap bisa berjalan, tumbuh, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal bersama-sama. Berarti melalui percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu, yang saya dapatkan di sini sangat luar biasa Ibu. Terima kasih sudah menjadi teman curhat ya Bu ya, bisa dikatakan curhat karena ini merupakan pengalaman dan kita. Nah jadi terima kasih banyak. Di sini saya mulai lebih percaya diri kepada kemampuan diri saya Bu ya, bahwa kita tuh kalau ingin maju tidak usah yang lain jika memang mereka tidak mau mengikuti kita. Yang penting kita kan sudah berusaha positif. Nah, ke arah yang positif bukan ke arah yang negatif. Nah, begitu Ibu. Iya. Berarti kapan Ibu artinya seperti itu ya Bu ya untuk ke depannya? Iya Bu. Untuk kapan saya memulainya? Karena setelah hari ini kita melakukan percakapan nih Bu, saya menjadi semangat nih Bu. Terima kasih banyak Bu. Oh iya. Saya sangat menguatkan Baik. saya. Mulai besok Bu saya lakukan. Iya, baik Bu Umi, tetap semangat untuk komitmen dan konsistennya ya Bu Umi ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Baiklah Bu Umi, kalau begitu minggu depan saya tunggu kabar baik dari Bu Umi untuk bisa melakukan sesuai dengan harapan Ibu Umi ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya, sekali lagi ya. Saya menjadi lebih percaya diri nih Bu. Oh iya, sama-sama Bu Umi, nggih. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Aminah dan Ibu Umi sudah menjalankan praktek coaching pada kali ini. Saya memberikan evaluasi bahwa saya rasa yang Ibu Umi dan yang Ibu Aminah sampaikan itu sudah memenuhi alur tirta dengan indikator. Ibu Aminah sudah menentukan atau menentukan tujuan, kemudian indikator kedua adalah Ibu Aminah sudah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga adalah rencana aksi dari Ibu Umi sudah disampaikan dengan begitu begitu bagus dengan umpan balik dari Ibu Aminah. Artinya Ibu Aminah sudah mampu memberikan coach itu, dan kemudian
berikutnya adalah tentang tanggung jawab. Jadi alur tirta dalam percakapan coaching tadi menunjukkan bahwa Ibu Aminah dan Ibu Umi sudah mampu menjalankan komunikasi yang baik antara coach C dan coach. Selanjutnya tentang pertanyaan berbobot, Ibu Aminah sudah mampu untuk memberikan umpan balik terhadap Ibu Umi sehingga Ibu Umi mampu mendapatkan solusi dari pertanyaan berbobot tersebut. Nah, demikian evaluasi dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Umi Solihah berperan sebagai pengamat dalam proses coaching, kemudian Bapak Hadani sebagai coach dan Ibu Aminah sebagai coachee. Nah, dalam kegiatan proses coaching, tentu kita harus memperhatikan ya Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang rubrik penilaian. Nah, apa saja? Yang pertama, nanti yang harus diperhatikan Pak Hadani selaku coach, itu yaitu tentang alur tirta. Nah, di antaranya telah kita ketahui bersama, alur tirta yang pertama yaitu harus terdapat tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua terdiri dari identifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan. Dan kemudian yang keempat yaitu tentang tanggung jawab atau komitmen yang akan dicapai. Nah, selain alur tirta itu sendiri, yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach. Maaf, maksud saya oleh coach. Nah, jadi kompetensi tersebut diantaranya yang pertama adanya kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi ada dua hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses coaching oleh Pak Hadani dan Ibu Aminah. Nah, jadi sampai di situ pengantar dari saya selaku pengamat. Silahkan dimulai kegiatan coachingnya oleh Pak Hadani dan Ibu Aminah. Silahkan Pak Hadani dan Ibu Aminah. Assalamualaikum Bu Aminah, kayak apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hadani, alhamdulillah kabar baik. Wah, ini kayaknya Ibu Aminah nih kelihatan cerah nih, secerah matahari di pagi hari kayaknya nih. Oh, Pak Hadani nggih sangat bisa aja nggih. Kabar saya untuk hari ini ya sebenarnya memang kelihatan cerah ya Pak Hadani ya. Tapi di dalam benak saya ada beban yang artinya saya ingin bercerita kepada Pak Hadani ada sesuatu yang dirasakan untuk sekarang ini Pak Hadani. Nah, loh. Ada apa nih pinanya nih? Kira-kira ada apa ini? Pak Hadani, bolehkah saya meminta waktu sebentar aja untuk cerita ya Bu? Ya Pak ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami sekarang ini Pak. Boleh ya Pak ya? Lama juga nggak apa-apa Bu, santai aja gitu. Oh iya. Kebetulan memang ada waktu ini Bu. Iya, terima kasih Pak Inge. Gini Pak, tadi waktu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya menemukan siswa yang rambutnya panjang. Sebenarnya kemarin sudah saya peringatkan bahwa untuk esok kalau saya melihat anak tersebut sudah rambutnya sudah pendek. Ternyata saya lihat pagi tadi rambutnya tetap panjang. Maka dari itu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah saya lakukan dengan anak tersebut, rambutnya saya potong pada hari ini. Ternyata anaknya marah Pak dan menangis dan juga dia berkeinginan untuk melaporkannya kepada orang tuanya. Itu Pak sama masalahnya nggih. Gitu Bu ya. Kira-kira apa hambatan nih? Hambatan yang dialami Ibu sehingga
kemudian menyebabkan ibu untuk memotong rambut anak tersebut menjadi pendek? Biasanya Pak, kalau saya sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut, artinya kalau saya sudah memperingatkan kepada anak, apabila ada anak laki-laki yang rambutnya panjang, kesepakatannya harus dipotong. Ternyata anak tersebut merasa tidak enak karena alasannya rambutnya dipotongnya terlalu pendek Pak, seperti itu nggih. Kira-kira apa nih kelebihan yang ibu rasakan saat anak-anak sekolah itu rambutnya rapi ya kayaknya atau pendek? Nggih. Iya Pak, saya merasa senang dan bahagia kalau saya biasanya kalau saya Pak tiap hari keliling kelas atau keliling sekolah itu melihat kerapian anak, kedisiplinan anak, apakah anak sesuai dengan peraturan sekolah atau sesuai dengan kesepakatan. Kalau ada saya menjumpai anak yang rambutnya panjang dan sudah saya peringati, saya akan menegur dan langsung memberikan tindakan, yaitu dengan cara memotong, karena anak sudah sepakat dengan itu Pak. Nggih. Jadi saya merasa senang, merasa bahagia kalau saya melihat anak-anak dengan keadaan rapi. Kalau boleh tahu nih Bu, pas ibu lihat rambut siswa itu panjang, ibu mengingat atau memikirkan apa tuh kira-kira tuh waktu itu? Ya, kalau saya menjumpai anak atau melihat anak dalam keadaan rambut panjang, saya memikir anak ini artinya tidak mentaati peraturan sekolah atau melanggar kesepakatan yang sudah dibuatnya di dalam kelas masing-masing. Jadi saya memikirkan kenapa sih anak ini jadi sampai berbuat seperti itu, padahal dia tahu bahwa ada aturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Oh itu ya Bu ya. Menurut ibu dengan dia berambut panjang atau dengan tidak berambut pendek tadi, apakah itu dapat menghambat eksplorasi murid Bu kira-kira Bu? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir kembali, kalau siswa tidak memotong, artinya tidak memotong rambutnya, tidak akan menghambat eksplorasi murid. Tetapi kita punya aturan Pak, punya tata tertib di sekolah dan punya keyakinan kelas bahwa apabila anak laki-laki kita jumpai rambutnya panjang, kita tegur dan kita berikan konsekuensi, artinya rambutnya harus dipotong baik yang ditugaskan kepada guru BP atau kepada wali kelas Pak, seperti itu. Okay. Oh iya, saya setuju. Saya sangat setuju dengan yang ibu katakan, itu semua bisa saja tidak berambut pendek, tetapi murid kalau dibiarkan saja maka mereka akan seenaknya saja ya Bu ya. Ibu nanti peraturan-peraturan yang lain akan dilanggar mereka dan membuat tidak disiplinan gitu maksudnya Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Yang pertama yang perlu saya lakukan adalah melaporkan kepada wali kelasnya dan juga nantinya kepada kepala sekolah. Selanjutnya kalau memang perlu untuk tindak lanjut, saya akan melaporkannya kepada orang tuanya, karena anaknya tadi mengatakan akan dilaporkan ke orang tua. Jadi kalau memang orang tuanya nantinya berhadir, saya akan menjelaskan bahwa anaknya sudah melanggar aturan dan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, dan saya sebagai guru BP sudah memperingatkan. Saya tidak langsung memotong, tapi sudah saya peringatkan untuk memotong rambutnya di rumah, tetapi ternyata anaknya tidak memotong. Itu yang nantinya saya akan lakukan supaya tidak berkepanjangan ya Bu ya masalahnya ya Bu ya. Baik Bu Aminah. Nggih Pak. Oh iya Bu. Agak jaringan. Nggih Bu. Ya, saya sepakat dengan yang Ibu katakan. Kalau nanti perlu bertemu dengan orang tua siswa itu ya supaya masalah itu, kesalahpahaman itu tidak berkepanjangan ya Bu ya. Kemudian kira-kira kalau bertemu dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan orang tua,
kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Oh ya, ya tadi sesuai dengan perjanjian, saya akan bertemu dengan wali kelas, mengatakan bahwa ada muridnya di dalam kelas yang rambutnya panjang. Setelah itu yang rambut panjang tadi saya potong, tetapi yang saya potong tadi sudah ada kesepakatan bahwa berjanji akan memotong. Terus untuk kepala sekolah mengatakan kepada sekolah kalau artinya ada salah satu anak yang melanggar peraturan sekolah, maka tindakan sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat atau kesepakatan dan keyakinan yang dibuat bahwa rambutnya sudah langsung dipotong. Kalau orang tua yang datang supaya permasalahan ini artinya kata Bapak tadi tidak berkepanjangan ya Pak ya, saya juga akan mengatakan bahwa anaknya sudah melanggar peraturan-peraturan sekolah dan konsekuensinya adalah rambutnya dipotong. Kenapa jadi dipotong? Karena artinya anak tersebut sudah mengetahui sudah ada perjanjian dengan guru BP bahwa kalau rambutnya panjang tidak dipotong hari ini maka keesokan harinya akan dipotong, seperti itu Pak. Oh iya, bagus sekali rencana Ibu, dan ini saya doakan mudah-mudahan berhasil nanti Bu ya. Kira-kira apa nih komitmen Ibu untuk terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat peserta didik untuk selalu mentaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang mereka buat masing-masing di kelas, dan membuat peserta didik untuk bisa sadar akan pentingnya mentaati peraturan sekolah dan juga keyakinan-keyakinan kelas yang mereka buat, seperti itu. Nggih. Oh nggih. Kapan kira-kira Ibu mulai rencana ini kira-kira nih? Bu Aminah, kapan kira-kira Ibu memulai rencana ini Bu? Saya rencanakan untuk bisa, artinya saya lihat 2-3 hari ke depan lah, apakah anak artinya sudah mentaati semua peraturan atau keyakinan. Oh iya. Untuk menjaga komitmen itu kira-kira nanti siapa yang bisa Ibu percayakan untuk membantu Ibu tuh? Ya tadi yang pertama wali kelas dan juga pemangku-pemangku kepentingan yang ada di sekolah Pak. Wah, bagus sekali nih Bu nih. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Hadani sudah bisa mendengarkan sharing saya, curhatan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak ya. Dan harapan saya ke depannya saya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Hadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya yang dilakukan oleh Pak Hadani sebagai coach dan Ibu Aminah sebagai coachee. Di sini saya akan mengevaluasi kembali tentang praktek percakapan coaching yang telah dilaksanakan Pak Hadani dan Ibu Aminah. Nah, jadi dalam praktek coaching tadi, di situ sudah terlihat jelas bahwa alur ceritanya memang sudah muncul atau sudah tampak jelas. Nah, dapat terlihat dari tadi ya, tujuan yang ingin dicapai itu yaitu tentang siswa yang memiliki rambut panjang itu tidak mau dipotong. Nah, artinya kurang menyadari, kurang atas kesadaran kewajiban dirinya sebagai seorang murid hendaknya berambut pendek. Nah, kemudian dari identifikasi yang telah diajukan oleh coach juga sudah terlihat jelas berupa pertanyaan yang membuat si coachee itu dapat mengembangkan kompetensinya, dan dari rencana juga telah terlihat yang disampaikan oleh Ibu Amin sebagai coachee tadi, dan yang terakhir tadi tentang tanggung jawab. Nah, atau komitmen yang ingin dimiliki oleh coachee dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Nah, jadi dari alur cerita di sini dalam segi alur ceritanya sudah terlihat jelas sekali. Nah, selain itu indikator. Nah, indikator kompetensi yang ingin dicapai
juga sudah terlihat jelas dimiliki dalam proses coaching, karena tadi terlihat jelas bahwa kehadiran penuh dalam mendengarkan itu nampak jelas sekali, nggih. Kemudian mendengarkan aktif saat si coach mengutarakan keluh kesahnya, apa yang dirasakan, itu juga si coach sudah terlihat sekali mendengarkan dengan baik secara aktif. Dan yang ketiga sudah terlihat dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya simpulkan di sini bahwa baik itu alur cerita maupun kompetensi yang ingin dicapai itu sudah terlihat jelas. Nah, begitu nggih, itulah catatan hasil observasi saya sebagai pengamat. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai dari Ibu Umi. Apa nih refleksi yang Ibu dapatkan ketika tadi curcol dengan Ibu Aminah? Iya, terima kasih atas kesempatan tentang kita saling merefleksikan apa yang kita peroleh hari ini setelah melakukan percakapan antara peran sebagai coach maupun dari yang saya rasakan tadi setelah saya berbagi, artinya berbagi cerita apa yang kita rasakan dengan Ibu Aminah, karena tadi saya posisinya sebagai coach, kemudian Ibu Aminah sebagai coach. Nah, di sini melalui percakapan dari alur tirta yang kita lakukan dan sudah kita ketahui bersama, ternyata di sini alur tirta ini tujuannya kita di sini dibedakan seperti konseling atau konselor. Nah, jadi kalau konselor itu kan mencari pemecahan masalah. Nah, kalau Ibu Aminah tadi sebagai coach itu bukan mencarikan, namun di sini Ibu Aminah coach itu bertujuan untuk memberikan peningkatan pengembangan kemampuan coach dalam berpikir maupun bertindak. Nah, sehingga si coach-nya itu memiliki rasa kekuatan dan merasa lebih menyadari, percaya diri tentang apa yang harus dilakukan sebenarnya. Tentunya dengan dukungan oleh coach yaitu Ibu Aminah tadi. Jadi di sini kita melihat bersama-sama tujuannya agar saling menguatkan sehingga coach itu bisa proses coaching itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi begitu. Dan tentunya si coach pun sendiri sebagai saya tadi sebagai coach itu juga lebih membuat kemampuannya lebih merasa berkembang dan yakin tentang cara-cara apa yang harusnya dilakukan dan harus dikembangkan. Oke. Jadi begitu kalau refleksi dari saya. Karena kita ketahui bersama itu tadi kita memang itu beda dengan trainer, kemudian konselor, kemudian supervisor. Nah, jadi berbeda. Di sini perbedaannya. Oke. Jadi begitu. Terima kasih. Oh iya. Bagus, Ibu Umi sudah menceritakan tentang pengalaman sebagai coach dan sebagai coach. Ibu Aminah, silakan Bu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah melakukan yang namanya coaching, baik sebagai coach atau sebagai coach. Di sini saya berterima kasih kepada Pak Hadani yang sudah menjadi coachnya saya. Tujuan dari coaching ini sebenarnya adalah membina hubungan atau mendukung untuk mengarahkan baik sebagai coach mengarahkan kepada coach untuk bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach yang artinya bukan diselesaikan oleh
coach, tapi coach di sini sebagai menuntun coach untuk bisa mendapatkan solusi terbaik yang nantinya kedepannya diterapkan artinya di kegiatan pembelajaran. Coach di sini juga bukan sebagai pengguru atau menggurui coach, tetapi dia menuntun kita atau mengarahkan coach untuk bisa menyelesaikan permasalahan kedepannya seperti apa. Seperti itu Pak Engge. Jadi harapan kedepannya coaching yang dilakukan di kegiatan pembelajaran artinya kita bukan mencarikan solusi untuk siswa, tetapi menuntun mereka atau mendukung mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi nantinya. Terima kasih itu. Ya, terima kasih Ibu Aminah sudah memberikan refleksi. Kurang lebih sama yang saya juga merasakan hal yang sama ketika kita mungkin memiliki perasaan yang sudah mindfulness ya, jadi kita sudah siap dan kita akan mendengarkan orang lain itu dengan seksama, tentu akan bisa mengarahkan dan bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang yang kita coach seperti itu. Itu saja dari kami, dari kita gitu. Baik ibu-ibu sekalian, saya rasa sudah cukup untuk video kita kali ini. Baik, rekamannya ulun hentikan.